Mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah gak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia bikin kita sering ingat Allah. Dia bikin kita sering ingat Allah. Saya pengen jadi orang yang terkenal, gak apa-apa, tapi jangan melanggar hukum Allah. Saya pengen jadi orang kaya, gak apa-apa, tetapi jangan curang. Saya pengen jadi orang yang punya cinta sejati, yang mencintai saya itu apa adanya, gak apa-apa, tetapi jangan bohong ketika ngelamar. Sudah, kalau pengen apapun kebaikan, perempuan pengen cowok idaman, laki-laki yang ganteng, yang keren, yang soleh, yang jadi imam yang baik, fokuslah di jalan Allah. Jangan berubah karakternya karena menginginkan seorang laki-laki yang dia idamkan. Gak apa-apa, tetaplah istiqomah dengan hijabnya. Allah akan menghantarkan kepadamu seorang kesatria sejati. Gimana caranya kita biar nggak panikan ketika ada masalah? Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata nggak meninggal. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa. Ada yang putus asa dengan gak mau lagi bertaubat. Kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah gak pernah putus asa mengampuni kita? Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, gak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia gak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyewa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Gimana pun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya gak seperti yang kita harapin, gak akan jadi. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, gak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia gak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyewa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Gimana pun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya gak seperti yang kita harapin, gak akan jadi. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Salat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah.
kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, itu lewat apa? Bukan lewat ancaman. Ancaman itu nggak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita, dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain.